Seorang guru honorer tingkat sekolah dasar Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ditahan atas tuduhan melakukan penganiayaan kepada siswa yang diketahui anak polisi. Supriyani dituduh menganiaya siswa kelas 1 berinisial D hingga mengalami luka di paha pada 24 April lalu. Sempat mendekam di penjara selama 1 minggu, penahanan guru Supriyani akhirnya ditangguhkan. Ia pun meminta keadilan karena merasa tidak melakukan penganiayaan kepada salah satu muridnya seperti apa yang dituduhkan. Saya bersyukur saya bisa pulang ke rumah. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan sini ada hikmah yang saya dapatkan. Tapi memang Bu, Ibu tidak mengakui dengan perbuatan itu, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Bu, sudah berapa tahun Bu Ibu di situ? Setelah masa honor sudah 15 tahun. 16. Meski penahanan ditangguhkan, PGRI meminta Supriyani bebas murni. Pasalnya, PGRI juga melakukan penyelidikan sendiri terkait kasus ini. Tentu kami berterima kasih atas dibebaskan penangguhan karena kami menyampaikan 4 tuntutan untuk Ibu Supriyani agar bukan saja dia dibebaskan penangguhan penahanannya, tetapi kami menuntut bebas murni karena kami melakukan penyelidikan atau apa sih namanya ya, bukan bahasa penelaahan secara mendalam di samping yang kami terima laporan dari pihak aparat keamanan. Saat ini, meski penahanan yang ditangguhkan, namun kasus Supriyani tetap berjalan. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sambilang, pihaknya segera mencari solusi terbaik dari permasalahan ini. Menjadi win-win solution itu adalah pemulihan hak, setidaknya pemulihan hak untuk 3 identitas tadi. Seperti itu. Tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa superior ataupun tidak ada yang merasa inferior dari yang lain. Kita ingin solusi ini bisa memulihkan hak-hak semua 3 identitas tadi. Karena ini sedang berjalan prosesnya, kami tidak ingin melangkahi ataupun tidak ingin terlalu jauh memberikan keterangan. Apakah Supriyani bisa mendapat keadilan? Tim Liputan, Kompas TV. Seorang guru honorer tingkat sekolah dasar di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara menjadi tersangka karena diduga menganiaya siswa yang diketahui seorang anak polisi. Sempat ditahan selama 1 minggu, penahanan akhirnya ditangguhkan. Tapi kasus tetap berjalan. Nah, saudara, pagi ini saya sudah bersama pengacara guru yang menjadi tersangka penganiayaan melalui sambungan virtual. Ada Pak Andre Darmawan. Selamat pagi Pak Andre. Selamat pagi Pak. Ya, kita ingin tahu duduk perkaranya sebenarnya. Sejak awal, kita kilas balik dulu kasus ini. Jadi guru Supriyani ini bisa menjadi tersangka penganiayaan. Bagaimana ceritanya Pak? Iya, jadi perkara ini dari awal itu akibat ada laporan dari orang tua yang diduga ini siswa melaporkan Ibu Guru Supriyani. Laporannya itu melakukan penganiayaan di tanggal 24 April 2024. Kemudian perkara ini bergulir lakukan pemeriksaan, sempat juga ada beberapa mediasi, tapi tidak tercapai karena ada beberapa permintaan sejumlah uang. Akhirnya setelah perkara ini tidak ada hasil dari mediasi, kemudian perkara ini dilimpahkan ke kejaksaan. Pada saat dilimpahkan di kejaksaan, Ibu Supriyani akhirnya ditahan. Nah, setelah ditahan di kejaksaan, perkara ini kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Setelah dilimpahkan ke pengadilan, kami menyurat untuk dilakukan penangguhan dan alhamdulillah kemarin Pengadilan Negeri Andolo mengabulkan permohonan penangguhan sehingga Ibu Supriyani per hari kemarin itu sudah keluar dari lapas perempuan. Seperti itu. Oke. Ini kasusnya begitu cepat hingga sampai akhirnya Ibu Supriyani sempat ditahan begitu ya, dituduh begitu lalu langsung ditahan. Nah, yang saya tertarik dengan beberapa kesaksian seorang guru yang ada bersama Ibu Supriyani di sekolah begitu. Salah satunya adalah wali kelas 1A, di mana 1A ini, kelas 1A ini adalah kelas yang di mana seorang anak polisi itu berada begitu ya. Kurang lebih begitu informasinya. Koreksi kalau saya salah Pak Andre. Tapi seorang wali kelas ini bernama Ibu Lilis Herdina Dewi ini mengatakan bahwa sejak pukul 7 pagi hingga pukul 10
pagi waktu Indonesia Tengah. Ini dirinya berada di kelas itu, di mana anak itu berada, yang diduga menjadi korban begitu. Tapi tidak ada sama sekali Ibu Supriani di sana dan ada tanda-tanda melakukan kekerasan. Apakah betul seperti itu kesaksian? Iya, baik. Jadi terkait dengan informasi atau keterangan dari Ibu Lilis, kami juga kemarin sudah seharian kami coba bertanya atau melakukan klarifikasi kepada Ibu Lilis. Memang bahwa tuduhan daripada pihak kepolisian kan Ibu Supriani ini menganiaya anak tersebut di kelas 1A. Nah, Betul. kelas 1A itu kan adalah kelas dari Ibu Lilis. Nah, keterangan Ibu Lilis bahwa Ibu Lilis itu dari sejak jam 7 sampai jam 10 itu tidak pernah meninggalkan ruang kelasnya. Ya, oke. Kemudian kalau jam 10 yang dituduhkan, menurut Bu Lilis bahwa itu kan anak kelas 1 SD. Sesuai jadwal, jam 10 itu sudah tidak ada anak-anak karena sudah pulang. Sudah pulang. Itu jadwal pulang. Nah, makanya kalau dituduh yang menganiaya anak tersebut, anak yang mana? Karena menurut Ibu Lilis, anak-anak itu sudah pulang semua dan Ibu Lilis pastikan itu. Saya klarifikasi kemarin ke Ibu Lilis. Oke, berarti sejak pagi sampai pukul 10 dan setelah itu anak-anak pulang pukul 10 dan seterusnya, Ibu Supriani berada di mana sebenarnya, Pak? Ibu Supriani mengajar di kelas sebelahnya, kelas yang di lain? kelas 1B. Oke, di kelas yang lain Ibu Supriani mengajar sehingga ya bukti-bukti itu sebenarnya sudah cukup menguatkan gitu ya bahwa Ibu Supriani tidak melakukan apapun seperti yang dituduhkan begitu. Nah, Ya, hanya sayang bahwa ini keterangan-keterangan ini tidak dipertimbangkan oleh tidak dipertimbangkan pihak kepolisian. dan prosesnya begitu cepat sampai Ibu Supriani akhirnya ditetapkan tersangka dan akhirnya ditahan gitu ya. Justru yang dipertimbangkan keterangan anak yang menurut kami itu tidak bisa dikategorikan sebagai keterangan saksi karena tidak memenuhi syarat kan. Sejauh ini si anak ini yang diduga menjadi korban menceritakan hal apa saja sebenarnya sejauh ini, Pak Andre? Menurut informasi dari Ibu Lilis juga ya, Ibu Lilis. Pada saat tanggal 26 itu kan Ibu Lilis sempat ditelepon oleh ibu korban. Nah, ibu korban menyampaikan bahwa awalnya anak ini kan dia dimandikan kemudian dilihatlah luka-luka itu kan. Luka-luka itu. Nah, ditanya ke ibu korban, kenapa ini anaknya awalnya menjawab bahwa dia jatuh di sawah. Tapi kemudian orang tuanya atau bapaknya tidak percaya dan kemudian mendesak anak ini. Akhirnya dia membuat pengakuan yang berbeda bahwa dia dianiaya oleh Ibu Supriani seperti itu. Oke. Ini ada dua peristiwa yang berbeda. Sebelumnya mengaku jatuh di sawah, tapi ketika pulang ke rumah menemui orang tuanya, menurut Anda tadi dikatakan didesak oleh sang orang tua, sang bapak begitu ya, sang ayah, untuk mengaku bahwa ini adalah akibat penganiayaan begitu kurang lebih. Nah, ada informasi begini, Pak Andre, jika keluarga murid ini yang orang tuanya merupakan seorang anggota kepolisian, ini sempat meminta uang damai katanya, 50 juta. Apa benar begitu? Iya, kami kemarin juga sudah sempat mengklarifikasi terkait itu. Kami kemarin ada kepala desa Wonoraya, kami tanyakan seputaran itu. Jadi kepala desa sempat menyampaikan bahwa benar ada permintaan itu, bahwa kalau kasus ini mau damai, itu harus bayar 50 juta dan tidak boleh di bawah itu. Nah, itu disampaikan oleh seorang penyidik Polsek Baito itu kepada kepala desa. Penyidik menyampaikan bahwa ini adalah permintaan dari orang tua korban, seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu kan Ibu Lilis, kondisi guru honorer 16 tahun yang gajinya 300.000 per bulan itu kan sesuatu yang tidak memungkinkan. Iya. Dan Ibu Supriani sendiri bersama sang suami begitu mengatakan kami ini hanya orang kecil begitu ya. Tidak mungkin untuk membayar uang sebesar itu dengan penghasilan yang jauh dari apa yang diminta untuk uang damai itu yang dimaksud. Nah, Pak Andre, saat ini kan memang penahanan ditangguhkan, tapi kasus tetap berjalan. Dikatakan oleh kejaksaan, lalu juga bahkan seorang Wakapolda di Sultra juga mengatakan ya kita lihat saja penyidik akan bekerja profesional dan kasus tetap akan berjalan. Tapi pendampingan Pak Andre sendiri terhadap Ibu Supriani dan apa yang akan dilakukan ke depan, apa saja Pak kira-kira? Iya, jadi walaupun sudah ditangguhkan, tapi status Ibu Supriani saat ini kan masih terdakwa. Betul. Jadi kita akan mulai sidang itu hari Kamis, ya besok ya. Nah, dari tim penguasa hukum kami sudah persiapan, kami sudah membaca semua berkas perkara, kami juga sudah mengumpulkan bukti-bukti bahwa memang perkara ini janggal dan dipaksakan ya. Sesuatu yang seharusnya tidak cukup bukti, kemudian dipaksakan menjadi pidana dan akhirnya sampai ke pengadilan. Seperti itu. Kami sudah siap untuk membuktikan di persidangan bahwa Bu Supriani ini senyatanya sebenarnya tidak bersalah, tapi harus dipaksa bersalah. Seperti itu.
Ya, sekarang sidang akan berjalan nanti perdana pada pekan depan dan bukti-bukti sudah cukup ya Pak Andre, bukti-bukti yang diajukan sudah cukup menguatkan bahwa Ibu Supriani ini sebenarnya tidak bersalah dan tidak sesuai yang dituduhkan. Ya, dari keterangan saksi, kemudian juga bukti hasil visum kami melihat bahwa tidak sesuai atau tidak sinkron dakwaan jaksa yang mengatakan bahwa Ibu Supriani ini melakukan pemukulan dengan gagang sapu sebanyak 1 kali, tapi luka-lukanya itu yang timbul kan luar biasa. Ada semacam melepuh, ada gesekan dengan lain. Ada luka melepuh juga. Kalau melepuh biasanya kan luka bakar, Pak. Iya, makanya ini yang aneh begitu kan. Di dakwaan jaksa kan mengatakan bahwa itu dipukul pakai gagang sapu yang ringan itu 1 kali. Nah, tapi kan dampak yang ditimbulkan kalau menurut kita itu bukan, dan semua ini sudah viral di media, dilihat bahwa banyak yang menyatakan bahwa ini bukan bekas luka pukulan. Baik, Pak Andre, terakhir saya ingin bertanya juga bagaimana kondisi Ibu Supriani saat ini, Pak? Ibu Supriani kemarin masih menangis terus, kami memberikan penguatan dan sampai saat ini kami coba amankan di Rujab Camat ya, karena Ibu Supriani sepertinya masih dihubungi dan ada beberapa pihak yang kami ingin memproteksi dulu supaya Ibu Supriani bisa tenang begitu. Ya. Kalau memang tidak bersalah, tidak ada peristiwa yang dituduhkan, saya atau kami publik juga memandang bahwa ya sebaiknya keadilan ditegakkan meskipun kami mohon doanya masyarakat supaya Bu Supriani betul-betul mendapatkan keadilan karena dia tidak bersalah. Ya. Terima kasih Pak Andre telah berbagi informasi di Sapa Indonesia Pagi. Pak Andre ini adalah pengacara dari Ibu Supriani, guru yang dituduhkan melakukan kekerasan terhadap anak didiknya. Terima kasih Pak Andre, sampai jumpa lagi Pak Andre Darmawan, sehat selalu.